Selamat pagi saudara-saudara, shalom semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa berada di sini sama-sama kami mau memuji dan menyembah Tuhan bersama Anda di rumah. Haleluya. Mari kita mulai. Let's lift the name of Jesus in this place. Hallelujah. Sama-sama. You hold the power over all, Almighty King. Heaven and earth sing of your name. Hallelujah. Singing hallelujah. Sing hallelujah. All together. Name of Jesus lifted high. Name of Jesus glorified. You are great. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. Your love so great, Lord. Your love so great, it overwhelms my saving grace. This joy that's in me, it overflows, so my soul sings. So my soul sings. Oh, so my soul sings. Name of Jesus lifted high. Name of Jesus glorified. You are great, Lord. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus, name of Jesus lifted high. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. Say, in my every hour. In my every hour, your love will never change. You never fail me. You never fail me. The grace that never fades. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me. In my every hour, your love will never change. You never fail me. You never fail me. The grace that never fades. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me. Name of Jesus lifted high. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. Lift his name up. Name of Jesus.
His name be glorified. Oh, you are so great, Lord. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name. One more time, say the name of Jesus. Name of Jesus, lifted high. Name of Jesus, glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. In my every hour, your love will never change. You never fail me. You never fail me. The grace that never fails. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me. Oh, hallelujah. Hallelujah. Our God, a firm foundation, our rock, the only solid ground. As nations rise and fall, kingdoms once strong, now shaken, we trust forever in your name, the name of Jesus. Oh, we trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Yes, Lord. Let's sing it together. Unmatched in all your wisdom, in love and justice you will reign, and every knee will bow. We bring our expectation, our hope is anchored in your name, the name of Jesus. Oh, we trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. We are the only King forever, forevermore. You are victorious. And we say, we lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever.
Yes, Lord. The only King forever. The only name that we trust. In unstable situation, Lord. Di situasi yang tidak stabil, Tuhan. Hanya ada satu fondasi, hanya ada satu nama yang bisa kami percaya, Tuhan. Nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang indah. Nama yang besar. Nama yang kami tinggikan. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We have lived in the goodness of God. Oh, I love you, Lord. And your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Say one more time, I love you, Lord. You, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Say, all my life you have been faithful, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, your love, your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything.
running after, is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Say, all my life, and all my life you have been faithful. Yes, you have, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, you're so good to we have lived from your goodness, Lord. We have lived from your goodness, oh Lord. And all my life is full of your goodness, full of your goodness, oh God. You have been faithful. You have been wonderful to us. You have been good to us. Jika kami bisa saksikan Tuhan, hidup kami penuh dengan kesetiaan-Mu dan kebaikan-Mu. Sekalipun Engkau tidak pernah melepaskan kami, Tuhan. Selalu Tuhan, rancangan-Mu melebihi dari rancangan kami. Selalu Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah dipengaruhi dengan keadaan di luar. Bumi bisa bergoncang Tuhan. Keadaan di luar Tuhan bisa tidak menentu. Satu Tuhan yang kami bisa pegang, kebaikan-Mu Tuhan, yang selalu mengejar kami dan mengejar kami dan mengejar kami. Tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Kamu sungguh baik Bapa. And all my life you have been faithful, Lord. And all my life you have been so, so good. We thank you, Lord, that we are experiencing your goodness. Bukan hanya mendengar tentang kebaikan-Mu, Tuhan. Biarkan kami mengalami, Tuhan, hari demi hari kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Secara nyata, Tuhan. On our day-to-day life, secara nyata, Tuhan. Kebaikan-Mu mengejar kami. Oh, thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you that your love and your goodness and your faithfulness, they don't depend on us. They don't depend on the world and our situation. They solely depend on how good you are, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. You have been so good. You have been so good to us. You have been faithful, Lord, in all my life. I see your goodness, Lord. Let's sing together. And all my life, all my life you have been faithful. Say, all my life you have been so good. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God, and I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya pada pagi hari ini. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, safe and sound, selalu diberkati dalam Tuhan. Tidak ada pengumuman yang spesial untuk hari ini, tapi kita mau take this time untuk membawa persembahan perpuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu untuk setiap pribadi pada saat ini. Engkau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan, saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih atas urapanmu yang ada di sini. Kehadiranmu ada di sini sekarang, dan aku berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Aku berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima benih ini saat engkau memberkati dan engkau melipat gandakannya. Dan engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umatmu bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih untuk itu. Dalam nama Yesus yang perkasa, aku menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, aku menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa engkau adalah Allah yang hidup dan engkau adalah Allah yang baik. Di dalam nama Yesus, kita semua telah berdoa. Amin. Terima kasih, dan saya serahkan untuk Pastor Raminto yang akan membawakan firman Tuhan untuk hari ini. Silakan Pastor Raminto. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian, Shalom, selamat hari Minggu. Kita boleh berjumpa kembali di hari yang luar biasa yang Tuhan telah jadikan. Kita semuanya boleh bersuka cita. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Music Ministry dan pujian penyembahan yang membawa kita semuanya untuk mengalami kuasa hadirat Tuhan nyata, dan juga tim IT yang telah membuat semua online service ini berjalan dengan baik, dan kita semuanya bisa enjoy dan bisa mengalami berkat yang luar biasa juga. Thank you semuanya. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan kabar baik sekali lagi, dan apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita sesuai dengan tema yang kita saat ini punyai. Tapi sebelumnya saya mengajak Anda semuanya untuk sekali lagi mendeklarasikan iman percaya kita di dalam situasi yang seperti ini masih berkelanjutan COVID-19,
dan kita semuanya bisa mengalami janji Tuhan di dalam kitab Mazmur 91, 4 ayat pertama. Kita boleh bersama-sama mendeklarasikan ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Ya baik saudaraku, kita boleh sekali lagi memasuki tema dari Greater Blessing, dan pada bulan-bulan November, Desember ini adalah berjudul Stay the Course. Stay the Course. Dan pada hari ini kita akan mengambil kembali dari Yakobus pasal yang kelima, dan kita akan melihat subtema yang berjudul Blessed Hope. Blessed Hope, atau yang perihal tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, baik, kita akan lihat lebih dahulu Yakobus 5 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, dari sini kita melihat minggu lalu tentang patient, bersabar, tentang kesabaran. Dan kalau kita lihat minggu lalu, kesabaran itu berdasarkan 3 hal, yaitu seorang petani, nabi, dan seorang yang bernama Ayub. Oke, kalau petani itu bersabar karena dia menantikan satu hasil yang berharga. Dia melihat ke depan, dia memandang ke depan dan melihat satu hasil yang berharga yang memberikan dasar untuk bersabar. Kita tahu nabi juga karena Tuhan memberikan firman, memberikan penglihatan hal yang di depan. Disitulah dibilang nabi juga menderita dengan sabar. Kemudian Ayub juga melihat ke depan bagaimana Tuhan itu mempunyai karakter yang dikatakan adalah maha penyayang dan penuh belas kasihan. Ini yang membawa hal kesabaran itu karena melihat ke depan, melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah ke depan, itu memberikan kita satu kesabaran dan membuat kita bisa bersabar. Nah, pada hari ini kita melihat tentang kedatangan Tuhan. Ini adalah dasar kita untuk melihat ke depan tentang kedatangan Tuhan, hingga kita boleh belajar untuk bersabar di dalam menghadapi setiap situasi. Yaitu kedatangan Tuhan, karena dikatakan di ayat 7 sampai kepada kedatangan Tuhan. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kemudian ayat 8 dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku, ini yang disebut tentang blessed hope atau pengharapan akan hal yang baik. Kedatangan Tuhan. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa orang mengatakan, mana janji Tuhan tentang kedatangannya?
Oke, Tuhan tidak datang-datang. Oke, sudah sekian lamanya Tuhan tidak datang. Oke, itu apalagi pada zamannya Yakobus berbicara soal kedatangan Tuhan, dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Wow, sudah dekat itu 2000 tahun, masih belum ada kabar, belum ada kejadian, tapi dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Memang benar dikatakan di dalam 2 Petrus 3, ayat 3 dan 4, itu dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi, kalau dibilang Tuhan kedatangannya sudah dekat, mana ya, janjinya? Tetapi saya percaya, saya yakin, saya tahu apa yang dikatakan oleh mulai dari Yakobus itu kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu maksud dari itu semuanya, supaya kita fokus, kita melihat, kita memandang ke depan kepada kedatangan Tuhan, itu dengan tujuan supaya mata kita tertuju kepada kedatangan Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini kita bukan menunggu kedatangan atau lahirnya antikristus. Kita cari, kita menemukan, kita berusaha untuk mengetahui siapa itu antikristus. Kita tidak menanti-nantikan kedatangan antikristus. Tetapi kita mempunyai satu pengharapan, yaitu memandangkan pandangan kita itu kepada kedatangan Tuhan. Di 2000 tahun yang lalu, zaman Yakobus berbicara soal kedatangan Tuhan, tujuannya itu adalah supaya kita memandangkan mata kita ke depan kepada kedatangan Tuhan. Satu pengharapan yang luar biasa, yang baik. Itu tujuannya, supaya kita punya satu pandangan ke depan. Apa yang kita pandang? Yaitu kedatangan Tuhan. Berapa lama lagi kita semua tidak ada yang tahu. Tapi kalau setelah 2000 tahun itu, zaman sekarang ini, pasti akan jauh lebih dekat dengan apa yang kita tahu di zamannya Yakobus. Padahal di dulu, zaman Yakobus juga mengatakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, saudaraku, maksud dari semuanya ini supaya kita semuanya memandangkan mata kita kepada kedatangan Yesus. Ini memberikan satu dorongan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, ya, itu membawa kita untuk selalu mempunyai hati yang bersiap siaga dan bersabar di dalam semua keadaan yang kita hadapi. Nah, berbicara tentang kedatangan Tuhan sudah dekat, itu kita bicara tentang blessed hope, kedatangan Tuhan. Blessed hope, atau pengharapan kita yang penuh bahagia. Dalam bahasa Indonesianya, pengharapan kita yang penuh bahagia atau the blessed hope. Nah, dikatakan di dalam 2 Titus 11-13 itu demikian, saudaraku. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya katakan, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God. Blessed hope and glorious appearing. Pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah. The blessed hope. Ini bicara soal kedatangan Tuhan. Anda perlu tahu bahwa kedatangan Tuhan itu berbicara tentang pertama, rapture atau pengangkatan. Yang kedua, itu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, di sini saya menunjukkan pada Anda semuanya bahwa ada dua hal
yang berbeda, yaitu tentang rapture dan the second coming. Rapture itu adalah pengangkatan. Second coming itu adalah kedatangan kedua kalinya. Yang kedua kali ya. Nah, rapture atau pengangkatan itu adalah Yesus datang untuk gerejanya. Kita semuanya diangkat dan bertemu dengan Tuhan Yesus di atas awan-awan. Yesus datang untuk gerejanya. Tetapi yang the second coming, setelah itu 7 tahun kemudian, itu akan datang kembali yang disebut the second coming, kedatangan kedua kalinya. Yesus datang bersama gerejanya. Yesus datang bersama gerejanya. Itu kalau kita melihat di dalam Wahyu 19. Nah, saya memberikan mungkin kepada saudara satu gambaran di slide selanjutnya itu yang berjudul Biblical Event Timeline. Jadi ini adalah waktu kejadian berdasarkan Alkitabiah. Secara Alkitab, kejadian dalam waktu itu bagaimana? Oke, Anda melihat di situ yang ada yang disebut First Coming of Christ. First Coming, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, yaitu waktu dia dilahirkan ke dunia. Dia dilahirkan di dunia, pertama kali dia datang dan mati di atas kayu salib. Itu kedatangan Yesus yang pertama kali. Kemudian memasuki zamannya gereja, 2000 tahun gereja, memasuki zaman gereja, Church Age. Nah, kita ada di zaman gereja itu, Church Age. Zaman gereja yang kita ada di saat-saat yang terakhir. Sangat dekat dengan yang disebut kedatangan Tuhan atau rapture. Nah, itu kan dalam lihat rapture itu Tuhan Yesus datang di atas awan-awan bersama dengan suara tiupan trompet dan semuanya itu. Yesus datang di atas awan-awan untuk menjemput gereja, dan gereja orang yang percaya semuanya diangkat, dan itu disebut rapture. Setelah itu ada masa 7 tahun itu. 7 tahun di mana dunia mengalami Great Tribulation, dan setelah masa 7 tahun itu selesai, jadi kita tahu 7 tahun ya, sudah ketahuan itu 7 tahun, tetapi rapture tidak tahu kapan, tetapi second coming of Christ, kedatangan Yesus yang kedua kalinya, bersama dengan gerejanya, itu ada di akhir dari 7 tahun itu. Itu bersama dengan gerejanya, dia datang kembali ke dunia untuk memerintah di dunia ini selama 1000 tahun atau millennial reign. Pemerintahan selama 1000 tahun. Millennial reign 1000 tahun. Nah, itu gereja itu bersama dengan Tuhan Yesus memerintah di dunia ini. Tidak ada sakit lagi yang bisa menguasai, dan mengalami kehidupan 1000 tahun, sehingga dikatakan selama 1000 tahun itu kematian dikalahkan. Oke. Dan setelah itu baru memasuki satu kekekalan, eternity selama-lamanya. Jadi dalam gambaran ini kita melihat kita sedang menantikan kedatangan Tuhan atau rapture. Nah, kalau itu sudah ketahuan, 7 tahun dihitung, dari situ kemudian second coming of Christ. Nah, satu pengharapan yang dikatakan pengharapan yang kita yang penuh bahagia. Pengharapan kita yang penuh bahagia itu bisa soal rapture, dan disitulah kita belajar untuk mempunyai hati yang bersabar, dan kita menaruh pandangan kita, menaruh penglihatan kita, menaruh mata kita ke arah situ, melihat kepada Yesus yang akan datang untuk menjemput gerejanya. Ya, jadi itu yang membawa kita semuanya untuk belajar bersabar, dan itu memberikan kita untuk melakukan kehidupan yang luar biasa selama di dunia ini. Nah, saudara-saudara, mungkin banyak yang bertanya-tanya, dan mungkin banyak orang yang mempertanyakan
tentang rapture atau pengangkatan ini. Bagaimana kalau kita percaya akan pengangkatan ini? Berarti kita akan santai-santai, kita akan menunggu saja gitu ya. Kita akan bermalas-malasan, kita tidak melakukan apa-apa. Tunggu saja Tuhan datang mengangkat kita semuanya. Apakah demikian semestinya? Saya tahu tidak demikian, malah sebaliknya. Oke. Memang kalau soal bermalas-malasan, ada saja orang yang bermalas-malasan, dan kalau mau bermalas-malasan, biar aja mereka bermalas-malasan. Tetapi kita tahu satu pengharapan yang luar biasa yang membawa kita untuk mengalami, melakukan, dan mengerjakan banyak hal yang perlu, yang mau tuh diselesaikan, yang harus diselesaikan selama kita di dunia ini. Alright? Nah, kita melihat kembali dari Titus 2 tadi, dikatakan demikian, Titus 2 ya. Hal yang pertama yang kita alami waktu kita memandang ke depan dan memandang ke arah kedatangan Tuhan yang sudah dekat itu. Dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Apa dan siapa itu Ia? Ia adalah kasih karunia Allah. Banyak orang mengatakan kita percayakan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kita juga malas, kita juga tidak melakukan apa-apa, kita akan hidupnya sembrono. No, tidak demikian. Dikatakan karena kasih karunia itu mendidik kita. Jadi kita semuanya mau dididik kan? Kita semuanya mau belajar dan kita mau semuanya dididik untuk apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dikatakan dan supaya kita hidup bijaksana. Anda perhatikan, hidup bijaksana, bukan hidup sembarangan. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Enggak, bukan ngawur, bukan kehidupan yang ngawur. Oke. Dan dikatakan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Jadi, di dalam menantikan itu, kita semuanya dididik oleh kasih karunia untuk meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Luar biasa. Dengan kita tahu dan kita melihat ke depan, itu membawa kita untuk mengalami kehidupan yang demikian. Amin, saudaraku ya. Nah, yang kedua, itu kita lihat dalam Efesus 3 ayat 20-21. Dikatakan demikian, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situlah juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, dikatakan yang kedua tuh tentang kewargaan kita adalah di dalam surga. Oke, orang yang menantikan kedatangan Tuhan ini adalah orang yang mempunyai satu pengertian bahwa kewargaannya bukan kewargaan duniawi, atau di sini atau Indonesia, bangsa Indonesia, paspor Indonesia pegang, paspor Amerika, paspor China, apapun juga paspor Anda. Kewargaan negara Anda bukan kewargaan negara yang di dunia ini. Ini hanya sementara, tapi kita tahu punya kewargaan negaraan yang kekal, yaitu keluarga negara surgawi. Nah, saya tunjukkan di dalam slide selanjutnya. Kalau Anda memegang paspor Kingdom of Heaven, oke, luar biasa saudaraku. Anda memegang paspor Kingdom of Heaven, paspor surgawi ini, apa yang Anda alami? Oke, Anda akan punya sikap yang sangat berbeda. Oke, Anda punya sikap yang mempunyai satu hati yang sangat berbeda. Nah, bayangkan kalau Anda punya paspor Amerika aja, Anda akan bebas pergi kemana-mana dan keluar masuk ke negara-negara yang kebanyakan tidak perlu visa. Oke, paspor Amerika aja memberikan satu ketenangan di dalam hati Anda. Oke, saya punya pengalaman waktu memegang paspor Indonesia di tahun mungkin 20 tahun yang lalu.
untuk pelayanan ke Jerman. Saya dipanggil untuk pelayanan ke Jerman, untuk mendapatkan visa Jerman, untuk masuk ke Jerman, itu ternyata tidak semudah itu, dan saya baru menerima visanya itu 1 hari sebelum terbang berangkat ke Jerman. Bayangin saudaraku, untuk situasi yang demikian, paspor Indonesia untuk ke Jerman harus menunggu saat-saat terakhir. Saya pikir, wah ini bisa pergi enggak nih ya? Bisa dapat enggak? Sampai tegang begitu ya. Itu berbeda ya. Kita punya paspor Amerika mungkin akan lebih longgar kan, ke Amerika, ke Eropa, tinggal datang, tidak perlu visa, tinggal masuk, sangat gampang sekali. Nah, apalagi kita punya paspor Kingdom of Heaven, paspor surgawi. Nah, kita akan memberikan satu sikap, satu hati ketenangan yang luar biasa, dengan mempunyai pengertian bahwa kita punya warga negara surgawi. Nah, ini orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang mempunyai paspor surgawi. Setiap orang yang percaya itu punya paspor surgawi. Itu mempunyai satu sikap yang berbeda dan punya satu keyakinan yang berbeda. Dan kita bisa dikatakan lebih daripada seorang pemenang, itu benar-benar mengalami hal yang demikian. Yang ketiga, saudaraku ya. Yang ketiga, dari hal kita menunggu kedatangan Tuhan yang dikatakan sudah dekat, itu akan mengalami apa? Oke, kita bukan orang yang bermalas-malasan dalam melakukan kehendak Tuhan, tapi kita menjadi orang yang rajin dalam melakukan kehendak Tuhan malahan. Nah, apalagi yang ketiga, ini dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, apa? Menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Inilah sikap orang-orang yang menaruh pengharapan itu, the blessed hope, yang menaruh pengharapan itu. Mereka akan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Tadi kembali saya katakan, orang akan bermalas-malasan kalau percaya akan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Orang akan bermalas-malasan kalau tahu Tuhan sudah dekat, akan datang dengan segera, sangat-sangat segera, akan bermalas-malasan. Saudara, saya katakan, pasti ada orang yang bermalas-malasan. Biar mereka yang bermalas-malasan tidak mau mengerti, tidak mau tahu, tidak mau dididik. Tetapi bagi Anda yang mengerti, yang mau tahu dan mau dididik dan belajar untuk menaruh pengharapan itu, yaitu dengan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Inilah sikap orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, pada kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Amin, saudaraku. Exciting sekali dengan semuanya itu. Kita tahu kalau Tuhan sudah mau datang dengan sangat dekat. Kita akan melakukan banyak hal-hal, persiapan-persiapan yang banyak, yang penuh dengan semangat begitu ya. Seperti seorang anak yang dijanjikan, ayo kita akan pergi mancing gitu ya. Karena saya hobi mancing gitu ya. Ayo kita pergi mancing. Kapan, Pak? Oh, tanggal ini, hari ini, tanggal ini kita akan pergi. Nah, semakin dekat dengan harinya, anak itu akan semangat, akan sukacita, dan akan melakukan satu persiapan. Banyak hal yang dilakukan untuk menghadapi hari H-nya. Benar ya? Nah, itulah kalau kita excited dengan hal yang dikatakan blessed hope, kedatangan Tuhan, itu banyak hal yang kita lakukan. Kita bukan orang yang bermalas-malasan, tapi menjadi orang yang sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, yang mungkin Anda pernah dengar dan mungkin Anda punyai, yaitu siapa yang qualified, yang termasuk di dalam orang-orang yang akan mengalami rapture atau pengangkatan ini. Apakah saya ini qualified?
Saudaraku, saya akan menunjukkan bahwa orang-orang yang qualified, yang bisa atau memenuhi syarat untuk masuk dalam pengangkatan ini. Apakah itu orang-orang yang rajin berdoa siang malam, rajin membaca Alkitab siang malam, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Apakah orang itu adalah orang yang rajin berpuasa setahun 10 kali, mungkin 5 kali, atau mungkin 1 kali 40 hari doa puasa setiap tahun. Maka orang itu adalah orang yang tidak berdosa, yang berjalan sempurna di hadapan Tuhan. Apakah demikian? Saudaraku, memang semuanya itu baik. Semuanya itu baik, perlu dan baik kita alami. Berdoa, berpuasa, dan baca firman Tuhan, beribadah, semuanya itu baik. Tapi semua itu adalah akibat dari pengharapan yang kita punya ini. Dan ternyata orang yang bisa untuk diangkat bersama dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di awan-awan, itu ada di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu, perhatikan sini, yaitu sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi siapa yang qualified, yang termasuk dalam semuanya itu? Kalau yang sudah meninggal lebih dahulu atau tidur lebih dahulu, mereka akan lebih dahulu bangkit. Tapi sesudah itu yang masih tinggal, dikatakan kita yang hidup, yang masih tinggal. Bukan, sekali lagi saya ulangi, bukan orang-orang yang setia, sangat setia, yang banyak berdoa dan banyak membaca Alkitab, banyak beribadah, dan yang semuanya itu, di mana itu semuanya baik, tetapi kualifikasinya, syaratnya bukan demikian. Tapi yang Rasul Paulus katakan, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Orang-orang yang percaya, setiap orang yang percaya kepada karya salib Yesus Kristus. Jadi pada hari ini, pastikan Anda semuanya adalah orang yang percaya dengan dikatakan bahwa kita itu mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita akan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, yaitu Dia mati untuk setiap dosa-dosa kita, di mana dosa kita semuanya Dia yang tanggung. Semua kesalahan kita Dia yang menanggung semuanya, sehingga kita yang adalah orang yang berdosa, kita menjadi orang yang dibenarkan. Karena dosa kita Yesus yang ambil, dan kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Ada satu pertukaran yang indah di atas kayu salib. Kalau Anda percaya demikian, Anda adalah orang yang percaya, yang dikatakan yang hidup dan masih tinggal. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Pastikan itu semuanya dalam kehidupan Anda. Dan saya ingin mengajak Anda untuk berdoa untuk menutup semuanya ini. Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana Engkau yang menjanjikan, yang dikatakan the blessed hope, pengharapan kita yang sangat baik di dalam Yesus Kristus. Dan semuanya yang menantikan kedatangan Tuhan. Kita memandang kepada kedatangan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati dan orang percaya yang akan mengalami janji Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus pada saat ini, setiap orang, setiap kami boleh menjadi orang yang percaya. Bagi yang belum, kami saat ini mengaku. Kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus yang sudah mati untuk setiap dosa, setiap kesalahan, dan yang mengampuni kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati menggantikan posisi kami yang seharusnya dihukum dan mati oleh karena dosa kami.
Pada hari ini terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima karunia pembenaran yang Yesus sudah sediakan. Dan kami adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kami adalah orang-orang yang menerima setiap janji-janji yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, hidup ini adalah bagi Kristus. Hidup ini adalah untuk Yesus Kristus dan kami mengucap syukur, kami punya keyakinan akan keselamatan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Ya baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan menutup hari ini dengan doa berkat yang kita semuanya bisa terima sesuai dengan janji Tuhan. Anda akan memasuki minggu ini di dalam setiap janji yang Tuhan sudah sediakan. Anda boleh bangkit berdiri, Anda boleh mengangkat tangan, dan Anda terima janji berkat ini yang dikatakan di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta, kasih, dan sukacita. Di sekolahmu engkau akan menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, sehingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang engkau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom. Dalam nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Tuhan memberkati Anda semuanya dan kita boleh berjumpa di lain waktu.
kuasa maut.